Halo Tribuners, welcome back to 3D Corner with me Kiki Novilia. Wah, gimana Tribuners sekalian kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Buat Tribuners sekalian nih, hari ini kita punya kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Buat Tribuners sekalian yang suka membaca, hari ini kita sudah kedatangan Duta Baca Lampung 2019. Wah, pasti bakalan keren banget, makanya Tribuners sekalian harus stay tune terus sampai dengan selesai, karena hari ini kita bakalan banyak nih mengulas dan mengupas tuntas soal Dewi Sukma. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Dewi. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, welcome back. Selamat datang ya di Tribun Lampung. Ini kali pertama atau memang sebelumnya udah sering juga nih ke Tribun Lampung? Ini pertama kali. Firstly jadi dapat undangan di Tribun. Oke, wah. Berarti ini kali pertama ya kita bisa sharing ke Tribuners sekalian. Oke, sekarang Kak Dewi aktivitasnya apa nih? Kuliah sama sambil kerja juga. Terus menggerakkan komunitas baca. Waduh, berarti memang suka baca banget ini ya Kak Dewi ya. Oke, hari ini kan kita bakalan bahas tentang Duta Baca Lampung 2019 nih. Nah, bisa diceritain gak nih kepada Tribuners sekalian gimana sih awal mulanya bisa sampai jadi seorang duta? Kalau diceritain awal mulanya, pertama itu kan ada pengumuman tuh rekrutmen duta baca, pemilihan duta baca itu dapat dari kakak tingkat di kampus. Kemudian kita coba seleksi melalui artikel. Menulis artikel waktu itu Dewi buat artikel judulnya mengenai literasi media. Kemudian dari artikel-artikel itu seprovinsi Lampung itu diambil 20 besar. Nah 20 besar itu kemudian menampilkan minat bakat dan pertanyaan dewan juri, audisi seperti itu, dan baru ditentukan 3 besar. Itu di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 itu awalnya bukan Duta Baca Lampung tapi Duta Baca Mahasiswa Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah di sana dapat runner up. Kemudian di tahun 2019 diberikan amanah kepada Duta Baca, diberikan amanah dari Dinas Perpustakaan langsung untuk mewakili provinsi langsung di Provinsi Lampung di nasional untuk audiensi dengan Mbak Najwa Shihab itu waktu Gebiar Perpustakaan Nasional 2019 gitu sih Kak. Berarti memang sebelumnya dari sebelum 2019 itu emang udah join juga ya di Duta Baca ini ya. Oh gitu. Nah terus apa sih yang melatar belakang ini seorang Dewi? Oh oke deh mau join nih Duta Baca gitu. Sebenarnya kalau ditanya waktu awal itu nggak ada terpikir sih mau masuk ke dunia duta-dutaan gitu ya kan. Karena memang dari awal itu adalah pelatih pramuka, pembina pramuka. Jadi memang karakternya ya nggak kesana gitu kan. Tapi ya memang karena pengen coba-coba aja waktu itu. Itu kan berarti sampai berapa kali gitu ya? 2017 juga, terus kemudian 2019. Apa tuh yang bikin Dewi coba lagi deh gitu? Kalau tahun 2019 sebenarnya itu langsung diambil dari Dinas Perpustakaan. Jadi kita langsung dari Dinas Perpustakaan. Saya juga nggak tahu kalau itu langsung dikasih amanah kamu jadi sebagai Duta Baca Provinsi mewakilkan Provinsi Lampung, seperti itu sih Kak. Karena mungkin dilihat dari proposal waktu itu. Wah keren banget ya. Terus kalau misalkan jadi Duta Baca, Dewi emang suka baca gitu ya? Suka baca chatting. Beda lagi tuh ya. Kalau baca-baca buku gitu suka berarti ya? Alhamdulillah suka. Di rumah ada perpustakaan pribadi. Jadi dari MTS itu Dewi memang suka baca buku, komik, waktu itu novel. Tapi karena berhubung kan Dewi kerja sendiri dari MTS tuh cari uang sendiri Kak. Jadi jualan-jualan cilok, jualan apa. Nah karena waktu namanya kita SMP nggak mampu ya beli buku yang harga mahal-mahal itu teman-teman. Jadi waktu itu kan ada di daerah Pasar Tugu itu tempat sewa buku Kak. Nah di sanalah dia mulai awal suka baca buku. Jadi hasil uang jualan dia itu dipakai buat pinjem buku 25.000 itu seminggu. Nanti kalau misalkan telat perpanjang kayak gitu sih ke awalnya. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang buka perpustakaan pribadi di rumah. Biasanya kalau misalkan buku yang Dewi suka itu genre apa? Komik, novel, romance, komedi, horor suka. Terus ya sama buku-buku tentang sejarah sih Kak. Kalau misalkan kan sekarang udah punya perpustakaan sendiri, itu jumlah bukunya berapa? Kalau itu gak bisa dihitung sih, ada berapa karung ini ya. karena kan itu komunitas tadi, terus dibantu dari teman-teman komunitas lainnya gitu sih Kak.
Oke, berarti itu rata-rata tentang romance gitu, tentang komik, Enggak, novel. ada juga buku-buku tentang pengetahuan, tentang sejarah, terus tentang perjuangan, tentang ideologi macam-macam sih Kak kalau sekarang. Hmm. Nah, terus menarik juga ya. Mungkin Tribuners sekalian juga penasaran nih gitu nih Dewi. Iya. Kalau misalkan untuk membaca buku gitu, hal apa sih yang menarik dari membaca? Sebenarnya waktu saya bertemu dengan Mbak Nana tepatnya tahun 2017, ya, di situ Mbak Nana kan bilang tuh, kata Mbak Najwa, hanya perlu satu buku untuk kamu jatuh cinta dengan membaca. Maka cari buku itu dan ayo jatuh cinta gitu. Maka awal itu cari aja baca, suka baca komik, mulailah dari hal-hal yang kecil gitu kan. Terus baca artikel-artikel di media online, karena kan sekarang juga udah zaman canggih, globalisasi kan, nggak lepas dari namanya gadget. Nah, cuman ya itu tadi, ketika kita mendapat satu informasi, jangan hanya mentah-mentah satu informasi kita serap, kita baca-baca yang lain. Nah, terkadang dari rasa keingintahuan dan konsisten itu yang menumbuhkan apa ya, minat baca kita nanti ke depannya gitu, bakal lebih suka lagi dengan baca buku. Dari yang kecil aja, dari yang ya baca-baca apa mungkin Komik gitu, kayak tadi itu ya. Itu sih Kak. Jatuh cintanya pertama kali berarti sama komik nih. Enggak, novel. Ilanatan waktu itu. Ada salah satu penulis Ilanatan. Nah, dari sekian banyak buku nih yang udah Dewi baca gitu ya, dari sekian Iya. banyak komik atau novel gitu, yang paling Dewi suka tuh yang mana sih? Ada nggak buku yang paling disuka gitu? Buku yang paling Dewi suka sebenarnya semuanya Dewi suka yang ada di rumah. Cuman ada satu buku yang pikir Dewi itu memotivasi banget. Itu judulnya tentang perempuan agen perdamaian. Dan Dewi baca buku itu sudah hampir 3 kali Dewi bolak-balik baca sih Kak. Dibaca ulang gitu ya, Iya, sampai 3 karena- kali. Ya karena itu buku bagus banget gitu kan. Isinya tentang perempuan, bagaimanakah peran perempuan itu dalam peradaban, dalam pembangunan, dan sekarang apalagi di tengah-tengah sekarang di mana perempuan itu sudah menjadi banyak sekali korban kekerasan. Nah, itu yang harusnya kita sadar bahwasanya perempuan itu bisa mengisi di ruang manapun gitu. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang perempuan kita diberikan pelabelan bahwasanya kita adalah perempuan yang lemah gitu sih Kak. Itu waktu itu pertama kali Dewi baca tahun berapa? Baca apa itu? Baca novel itu, baca buku itu. Buku perempuan itu sebenarnya dari Dewi awal kuliah. Nah, dari situ dia mulai tertarik dengan kegiatan-kegiatan keperempuanan gitu. Itu sih Kak. Akhirnya itu ya mempengaruhi pola pikir juga pola mungkin ya. pikir, ya. Oke, itu penulisnya siapa? Masih ingat kan nih sampai sekarang Dewi? Kalau untuk penulis perempuan agen perdamaian itu dikeluarkan langsung dari BNPT. Karena kan Dewi juga pernah gabung di BNPT, pernah ikut sosialisasi bareng BNPT juga. Tuh. Gitu ya, berarti sampai sekarang masih berkesan itu bukunya. Iya masih. Kadang kalau misalkan mau tidur apa kira-kira udah mager nih, udah mulai males gerak buat ke arah yang produktif, biasanya megang buku itu biar produktif lagi gitu. Langsung ngecas lagi gitu ya, Iya, langsung semangat gitu. lagi gitu. Buku itu sih. Oke, berarti sampai 3 kali. Nah, mungkin Tribuners sekalian juga masih penasaran nih kalau misalkan yang mungkin habis baca buku gitu ya, habis baca buku sekali gitu, kayaknya udah capek banget ya kan, karena itu kan banget gitu. Iya. Nah, itu sampai 3 kali itu apa nggak bosen gitu atau gimana Nggak. gitu nggak sih? Sebenarnya nggak cuma satu buku itu sih, ada lagi buku Menjadi Manusia Sesungguhnya, itu karya penulis dari Malang. Waktu Dewi ikut MTQ Nasional diberikan buku di Malang. Terus juga ada buku yang Dewi baru dapat dari Aura Publishing, itu ada judulnya Catatan Toga Merah, yang isinya tentang perjalanan hidup hakim-hakim. Sebenarnya terus ada novel juga di bawah naungannya, itu Dewi lupa karyanya siapa. Dewi beli buku itu pertama kali Dewi dapat dari hasil keringat Dewi sendiri. Kemudian ada buku Revolusi, itu Revolusi Dewi beli waktu Dewi menang Duta Baca, karena Dewi memang berniat untuk mengumpulkan uang, karena setiap Dewi menang lomba event apapun itu, ketika Dewi dapat rezeki, gimana caranya Dewi sempetin beli buku walaupun buku bekas gitu loh Kak. Berarti ya memang harus disempet-sempetin gitu ya untuk bisa. Sempetin apapun itu. Kalau misalkan lagi bete, lagi boring, udah suka buku ini aja buka, kira-kira terus lagi galau nih kan, biasanya cewek kalau lagi galau buka denger lagu, terus biar daripada kita ngegalau di apa kan, jadi kadang Gitu ya. baca buku aja, terus tiba-tiba meme aduh ya kayak gitu ya kan. Kayak gitu sih Kak. Tuh. Terus sejauh ini nih Dewi, penulis gitu yang Dewi suka gitu, yang favorit banget siapa? Untuk saat ini Dewi penulis, ada salah satu penulis yang Dewi kagumin banget sampai sekarang. Siapa nih, Terili? Bukan. Gak, Mbak Najwa. Oh, ada aja. Mbak Najwa itu inspirasi Dewi banget, karena
sampai sekarang tetap berambisi kelak insya Allah dia bakal maju ke Mbak Najwa gitulah. Kenapa akhirnya mengidolakan Najwa? Karena pemikiran beliau tuh berbeda dari yang lain. Karena Indonesia ini kan sekarang banyak orang pintar tapi sedikit orang gila. Sedangkan Indonesia sekarang lebih memerlukan orang gila. Orang gila itu orang gila yang berani berpikir di luar dari apa yang orang lain pikirkan. Orang lain memikirkan pengen emas. Gimana caranya kita berpikir kita pengen berlian, walaupun kita orang susah gitu loh, Kak. Gitu. Oke, wah menarik banget ya Tribuners ya. Terus nih, kalau menurut Dewi sebagai duta baca Lampung 2019 gitu ya, itu minat baca atau literasi masyarakat di Lampung ini seperti apa sih menurut Dewi? Sebenarnya kalau kita akumulasikan di nasional itu minat baca Indonesia merupakan yang paling rendah di antara negara-negara yang lain. Itu urutannya ke 32 dari 34 negara. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Tapi kalau untuk di Provinsi Lampung, karena Dewi juga bergabung di komunitas, alhamdulillah Provinsi Lampung merupakan provinsi yang minat bacanya termasuk tinggi, Kak. Bahkan kemarin di tahun 2019 Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan pustakawan terbaik nomor 1 di Indonesia gitu. Itu yang menekan orang Tanggamus kalau nggak salah. Nah, Kak, dan juga di Provinsi Lampung sudah mulai banyak nih anak-anak muda yang sadar dengan gerakan literasi, mulai adanya komunitas-komunitas baca, terus juga adanya dari kalangan-kalangan aparat atau kalangan-kalangan elit yang mulai membuka perpustakaan untuk anak-anak kita yang di pedalaman, di pedesaan gitu, Kak. Itu sudah mulai ada gitu, Kak. Dari tahun ke tahun gimana trennya? Apakah meningkat gitu atau gimana? Di mana? Di Provinsi Lampung. Kalau untuk di Provinsi Lampung, minat baca di Provinsi Lampung semakin menurun, Kak, tiap tahunnya. Karena yaitu kesadaran masyarakat sudah mulai mementingkan bahwasanya oh ternyata membaca ini benar. Tapi di balik itu kita juga nggak bisa memungkiri ketingkatan masyarakat terhadap mencerna suatu informasi itu masih sangat minim sekali. Di mana masyarakat Provinsi Lampung ini masih terbilang mudah untuk termakan hoax gitu, Kak. Itu sih, Kak, yang untuk Dewi tahu sejauh ini gitu. Faktor-faktor apa menurut Dewi yang kira-kira mengakibatkan gitu ya minat baca masyarakat kita itu seperti itu? Mungkin faktor-faktornya yang karena yang difaktori oleh pertama semangat anak-anak muda, yang kedua adalah semangat kaum-kaum dengan ikhlas untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya berliterasi gitu, Kak. Karena kita ambil contoh ada di Teluk, di Bakung itu ada namanya komunitas jendela, komunitas Bakung. Di sana itu luar biasa sekali, anak-anak yang nggak sekolah yang mungut sampah itu bisa tergerak hatinya untuk membaca karena yaitu tadi semangat anak-anak mudanya sekarang sudah mulai sadar dengan pentingnya membaca gitu, Kak. Makanya kalau bisa membaca dijadikan sebagai tren teman-teman gitu sih. Kalau misalkan terkait faktor fasilitas gitu, karena kan banyak juga nih misalkan masyarakat gitu yang berada di pedalaman gitu ya, mungkin aksesnya sulit gitu untuk bisa membaca. Menurut Dewi gimana? Nah, kalau untuk fasilitas yang ada di pedalaman, alhamdulillah teman-teman semua banyak masih ada komunitas-komunitas yang tidak sedikit itu terjun langsung ke pedalaman. Contohnya ada perahu pustaka, teman-teman. Mereka langsung masuk ke antar pulau. Bahkan kemarin kami Dewi bersama teman-teman duta dan dinas perpustakaan, kami ke Pulau Legundi hanya menggunakan perahu kecil. Dan sampai Pulau Legundi itu memang minat baca anak-anak di sana ketika melihat buku langsung nyamper, langsung baca mereka. Kayak karena mereka juga dapat masukan itu setiap sebulan sekali kalau nggak salah itu. Ya mungkin pemerintah bisa lebih sedikit lebih memfasilitasi lagi mengenai perjalanan antar pulau seperti itu, Kak. Mungkin kalau untuk perjalanan darat teman-teman insya Allah kita bisa kami. Cuman yang untuk antar pulau itu yang agak sulit, Kak. Jauh ini Dewi udah pernah kemana aja untuk bisa lebih menjangkau gitu ya masyarakat kita? Kalau untuk sekarang Dewi baru ke Pulau Legundi itu. Kemudian Dewi pernah main di Kalianda di WTC, kita bersama teman-teman komunitas baca Dewi juga. Kemudian terus kita jelajah literasi agama. Ya hanya itu aja sih, Kak. Itu program-programnya berarti kan dari komunitas gitu ya. Kalau misalkan dari program duta bacanya sendiri itu ada nggak sih Dewi? Kalau program duta baca, alhamdulillah kami kalau Dewi itu kemarin mengadakan kampanye gerakan literasi. Nah, jadi kampanye gerakan literasi adalah kita mengenalkan literasi kepada anak-anak jalanan. Kalau kemarin target Dewi, jadi Dewi merangkul beberapa teman-teman dari komunitas-komunitas lain
untuk kita bergerak di bidang literasi untuk masyarakat kelas bawah gitu Kak. Kita membagikan buku-buku gitu. Sampai sekarang masih berjalan? Nah, kalau untuk sampai sekarang masih berjalan, dikarenakan Covid kemarin kita berhenti. Biasanya kalau Dewi itu agenda Dewi itu setiap malam Minggu. Setiap malam Minggu Dewi perpustakaan pribadi Dewi dia bawa, dia bungkus pakai karung. Jadi pakai motor, terus kita ke Taman Gajah biasanya. Dari sore Mbak Dasar sampai jam 9 malam. Di sana Kak. Kemudian di sana buka kayak lapak gitu ya? Iya. Itu untuk semua kalangan. Ada komik untuk anak-anak, mungkin ada majalah untuk orang-orang dewasa, terus ada tentang sejarah, tentang apapun itu di sana itu ada cowok. Yang mana yang paling laris biasanya? Anak-anak Kak. Karena komik berarti ya anak-anak. Dan kadang kan mereka juga kan masih buta baca tulis. Jadi terkadang ya kita yang langsung memberikan mengajarkan apa ini bacaannya gitu sih Kak. Oh oke. Berarti itu ya program dari Duta Baca gitu. Terus kalau misalkan program-program yang lain ada lagi nggak? Untuk sejauh ini belum Kak, tapi sekarang Dewi lagi mau mencanangkan gerakan literasi berbasis media gitu. Nah Dewi pengen melakukan teman-teman ini supaya jatuh cinta sama membaca. Dewi pengen, ini baru rencana sih ya Kak ya, melakukan giveaway tentang buku gitu loh Kak. Pengennya Dewi sih seperti itu gitu. Makanya teman-teman doain aja rezekinya lancar. Tapi kan untuk bisa membuat giveaway gitu ya, itu Dewi udah melakukan riset pasar belum? Maksudnya untuk menilai gitu, ini bakalan antusiasme masyarakatnya bakalan tinggi nih gitu. Nah kalau untuk perihal menilai sebenarnya kalau yaitu ketika Dewi bikin tentang, misalkan Dewi kan suka nih di Instagram bikin tulisan narasi gitu kan, narasi mengenai isu-isu terkini biasanya. Nah itu sedikit peminatnya memang, cuman apa salahnya kan kalau kita mencoba dulu gitu Kak. Okay. Semoga lancar ya untuk kedepannya ya. Amin. Tapi kalau misalkan untuk Duta Baca itu sendiri ya, itu kalau misalkan ketika kita udah menjabat sebagai Duta Baca itu ada nggak sih hal-hal yang harus dilakukan gitu? Maksudnya kalau misalkan di Mulimehana itu kan biasanya kita menyambut gitu untuk tamu-tamu pariwisata. Kalau misalkan dari Duta Baca ini ada nggak sih? Nggak, kalau Duta Baca mah kita fokus di literasi aja Kak. Fokus literasi, fokus mencerdaskan anak-anak, terus terjun di dunia baca, terus gimana caranya untuk masyarakat jatuh cinta sama membaca, udah itu aja Kak. Program-program itu sendiri itu digagas sendiri sama Dewi atau digagas? Gimana? Kita gagas per orang. Per orang. Ya. Berarti setiap tahun bakalan beda-beda gitu ya? Nah kalau untuk pemilihan Duta Baca, setiap provinsi memiliki peraturan yang berbeda-beda. Kalau untuk Provinsi Lampung kita ada 3-5 periode. Makanya bakal lama banget. bakal lama banget ya. Nah, tapi ada teman-teman kemarin waktu di nasional ada 5 tahun belum selesai. Kenapa itu akhirnya sampai lama banget? Kalau biasanya kan yang lain cuma 1 tahun gitu ya? Ya, karena seperti ini Kak, kalau pemilihan dilakukan hanya 1 tahun dengan 1 orang yang sama, yang pertama yang dipikirkan adalah apakah kegiatan-kegiatan yang sudah kita canangkan akan terrealisasikan dengan efektif. Kemudian yang kedua, untuk mendekati pola masyarakat, apakah dengan berganti setiap tahun yang berbeda kita dapat melakukan riset yang langsung sangklek, ya kan? Nah itu kan diperlukan hal yang matang, apalagi terkhusus ini di bidang literasi gitu Kak. Terus indikator keberhasilan dari program-program yang udah direncanakan atau dicanangkan itu apa? Gimana maksudnya? Indikator maksudnya ini program ini sudah terrealisasikan dengan baik nih gitu. Itu apa standarnya? Kalau untuk standar kami tidak sekaku itu sih Kak. Maksudnya ya selesai acara happy, alhamdulillah banyak minat, alhamdulillah semua sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita berikan standarisasinya. Misalkan anak-anak minat baca, terus hadiah door prize sudah terbagikan, terus juga anak-anak have fun sama kegiatan-kegiatan kita, itu sudah sebuah keberhasilan sendiri sih bagi kita gitu Kak. Oke, berarti lebih fleksibel ya ini ya jadinya. Jadi enggak yang jalan atur enggak. Karena kalau untuk jatuh cinta sama membaca kalau diatur-atur gitu, kalau dipaksa kayaknya makin males. Malah beban gitu ya jadinya. Misalkan kayak Dewi sama kakaknya. Kakak suka di bidang misalkan musik, sedangkan Dewi suka di bidang bahasa. Jelas kan berbeda. Kalau misalkan Dewi menuntut kakak untuk jatuh cinta di bidang bahasa, kan kita justru malah nanti terbebani untuk mulai membaca gitu. Nah di situ sih Kak.
Oke, keren banget nih Dewi nih. Aduh, keren banget ya duta baca kita. Terus kalau misalkan menurut Dewi gitu ya, sekarang kan ya memang untuk apa ya, untuk minat baca di Indonesia sendiri kan memang tergolong rendah gitu ya. Itu kan nggak terlepas juga dari budaya masyarakat kita yang masih menganggap kalau misalkan baca komik atau novel itu bukan sesuatu yang perlu gitu. Nah, itu dari duta baca sendiri apakah ada pengedukasian ke masyarakatnya, seperti maksudnya orang tua gitu untuk bisa mengedukasi mereka kalau misalkan oh untuk baca komik atau novel itu juga sesuatu hal yang baik gitu. Kalau untuk mengedukasi secara keseluruhan ya Kak, itu kami belum mengarah ke sana karena fokus kami memilih kalau untuk di Provinsi Lampung khususnya Dewi itu Dewi lagi fokusnya di anak-anak dulu Kak. Karena kalau untuk orang-orang dewasa ya mereka seperti ini Kak, agak agak rentan ya kan ketika kita berbicaranya juga memiliki bahasa-bahasa yang harus kita perhatikan terlebih dulu. Jangan sampai ketika kita berbicara dengan yang lebih tua dari kita seolah-olah menggurui mereka gitu. Ya kesulitannya ya. Iya. Di situ sih titiknya. Oke. Terus hal apa lagi yang menjadi pertimbangan gitu? Oh, oke. Target tahun ini adalah untuk anak-anak dulu gitu. Untuk tahun ini sebenarnya saya sudah memasukkan program ke Dinas Perpustakaan, yaitu hanya satu kegiatan, yaitu mengkampanyekan gerakan literasi di tengah pandemi. Karena di tengah pandemi semua serba online, ketika mau bertatap muka kita susah, rentan. Ya, nah itu yang sekarang lagi dipikirkan, kita harus seperti apa. Terus jangan sampai ketika kita keasikan di rumah aja, justru kegiatan-kegiatan komunitas, yang pertama kegiatan komunitas berhenti, yang kedua anak-anak lagi sibuk dengan gadgetnya karena biasa sekolah online mereka megang HP terus main karena jenuh. Nah ini yang lagi kita rilis bersama gitu kan, kita cari titik jalan keluar itu seperti apa. Kalau Dewi pengennya kita tetap kampanye di tengah pandemi tapi dengan cara yang berbeda. Misalkan kita tidak hanya membagi-bagikan masker dan hand sanitizer, tapi kita juga di tengah-tengah itu memberikan anak-anak edukasi mengenai baca. Misalkan ada tulisan-tulisan yang harus kita bagikan, ataukah buku-buku, ataukah kita mengadakan suatu kompetisi di media sosial, kan bisa juga itu kan. Hadiahnya bisa kita kirim lewat jasa pengiriman gitu sih Kak. Wah, berarti banyak juga ya untuk kemudian bisa lebih aktif dalam membaca gitu. Nah, kira-kira tapi tantangan atau kesulitannya kira-kira apa untuk melaksanakan itu gitu? Kegiatan itu. Yang pertama tantangannya itu adalah masyarakat saat ini di tengah pandemi itu untuk hal-hal yang demikian seolah-olah menjadi suatu hal yang dinomorduakan. Karena saat ini kan kita sedang di masa pandemi, susah ya. Ya, terus sibuk dengan perekonomian mungkin. Nah, jadi mereka juga ya itulah Kak. Kita kan udah tahu bareng-bareng lah, teman-teman juga mungkin di rumah sudah tahu tantangannya kalau ditanya tantangan. Cuman kalau di depan kamera kayaknya Dewi nggak mau ngomong tantangan biar teman-teman nggak ada tantangan. Nanti kalau ngomong tantangan ya juga ya nanti terpikir ya ngapain lah gitu ya kan. Oke, kalau gitu keuntungannya deh, keuntungan membaca dari saat pandemi apa? Keuntungan membaca di saat pandemi, yang pertama membuat kita tidak menjadi seseorang yang individualis. Karena di tengah pandemi kita lebih asik sendiri, terus WFH dan sebagainya macamnya, sehingga kita menjadi orang yang individualis. Tapi ketika kita membaca teman-teman, dengan membaca itu kita dapat banyak sekali manfaat. Yang pertama misalkan wawasan kita tentang pengetahuan, kosakata, terus dengan cara kita bersikap, bergaul, berkomunikasi, itu pun ada teknik-tekniknya kalau teman-teman membaca tentang teknik-teknik berkomunikasi. Nah itu sih Kak, jadi penting banget membaca di tengah pandemi, karena setelah pandemi mungkin kita akan memasuki era baru di mana persaingan juga persaingan baru. Kalau kita nggak bersaing secara intelektual, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan. Wah, ini bisa ya Tribuners sekalian catat nih jadi quotes dari Dewi. Oke, nah terus kalau misalkan itu kan tadi dari Provinsi Lampung gitu ya. Untuk kemudian pemilihan duta baca gitu tingkat nasional tuh ada nggak sih? Enggak, kalau tingkat nasional tidak ada. Untuk sejauh ini masih dipegang sama Mbak Najwa. Oke, berarti masih beliau ya untuk duta bacanya gitu. Nasional masih Mbak Nana. Oke, wah. Nah terus katanya nih Tribuners sekalian juga nih pengen tahu, katanya kalau misalkan Dewi ini selain jadi duta baca juga sebagai Putri Hijab Han katanya 2018. Bener ya? Ya,
18. Nah, itu gimana sih ceritanya awal mulanya sampai jadi akhirnya putri hijab nih? Saya juga nggak percaya teman-teman. Bohong nih gitu. Kenapa saya bisa kok saya gitu kan? Karena waktu itu jujur itu pertama kali saya ikut apa namanya yang dia kecewek-cewekan lah bisa dibilang, feminis terlalu feminim gitu, yang feminim banget. Itu pertama kalinya saya ikut-ikutan seperti itu gitu kan. Jadi waktu itu juga sempet saya ke Selandung karena saya pakai heels, sedangkan saya nggak pernah pakai heels. Terus ya ya pokoknya gimana ya kalau dibilang kenapa gitu ya. Saya juga bingung karena awal itu memang ya pengen coba-coba lah, namanya jiwa muda kan, masih pengen mencoba hal-hal yang belum ya itu saya mencoba. Terus juga saya bingung, saya nggak bisa jalan perempuan waktu itu, kayak mana sih jalan perempuan itu kan, apa yang catwalk gitu ya kan. Nah itu saya belum belajar, bahkan saingan saya juga waktu itu luar biasa, saya nggak bisa yang tinggi, yang ya pokoknya bisa dibilang jauh lah dari saya gitu kan. Nah tapi nggak tahu kenapa pas pengumuman saya menang, saya juga bingung. Surprise ya malah jadinya. Nah itu kak, jadi kayak kok saya gitu. Berarti sebelumnya juga udah melakukan persiapan nggak sih? Enggak, Sama Nggak. sekali. enggak. Jadi begitu sama seperti duta baca pun gak ada persiapan. Begitu penampilan minat bakat, saya itu membawa pianika karena saya pengen pianika waktu itu. Tapi ternyata yang saya tampilkan waktu di duta baca adalah dai. Begitupun ketika saya di putri hijab, saya daftar hari itu, saya pemotretan hari itu, dan saya nggak menyiapkan bakat apapun ya. Ketika tampil bakat ya udah itu aja gitu. Terus gimana untuk cara jalannya kayak yang tadi tuh? Itu belajarnya gimana? Saya nggak belajar kak, Bismillah. Bismillah. Bismillah langsung tampil gitu ya. Iya, iya benar itu teman-teman, serius saya. Saya jadi ya udah tinggal ngikutin alur aja, foto-foto. Bahkan foto juga saya diberikan gayanya sama fotografernya karena saya nggak, waktu itu saya belum terlalu mendalami ya perihal dunia entertain gitu kan. Terus sih kak. Kira-kira kalau misalkan untuk jadi putri hijab itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak sih, kayak wawancaranya gitu Ada. untuk seleksi? Ada. Apa waktu itu? Waktu itu dia ditanya bagaimanakah kamu menyikapi sebagai seorang pendakwah, tetapi kamu juga sebagai seorang modeling. Nah, di situ kan dia jawab, kita adalah memang Islam itu memiliki sumber-sumber hukum ya teman-teman, tapi tidak mutlak hanya dari Al-Quran dan hadis. Kita punya namanya ijma, kita punya namanya kias, kita punya namanya sumber-sumber dari ulama-ulama yang bisa kita jadikan apa namanya sumber-sumber hukum yang lain ya, acuan gitu sih kak. Untuk concernnya sendiri di putri hijab Han itu apa sih? Konsen, Concernnya, fokusnya gitu. Kalau fokus. kalau misalkan di duta baca tadi itu kan literasi gitu. Iya. Kalau misalkan putri hijab Han ini apa, model gitu? Atau Model, kalau dibilang model, cuman Dewi gak mendalami itu sih kak, gak terlalu mendalami. Yang pasti sebagai seorang putri hijab teman-teman, yang pertama adalah kita menyandang seorang putri hijab, artinya mahkota seorang muslimah adalah hijab gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita telah diberikan amanah oleh dewan juri sebagai putri hijab, bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu ya, bagaimana itu adalah amanah yang telah diberikan oleh mereka gitu kan. Karena itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat itu bakal diminta pertanggungjawaban gitu sih kak. apa kira-kira untuk tugas-tugasnya gitu? Kalau tugas putri hijab sejauh ini sih Dewi belum, karena kita diatur dalam manajemen sih kak. Karena Dewi memang lebih fokusnya di bidang literasi itu. Wah, keren. Terus kalau misalkan untuk pesaingnya Dewi gitu, waktu itu berapa jumlahnya Gimana kak? di putri hijab? Banyak kak. Itu rata-rata mereka udah pengalaman modeling semua, bahkan nggak sekali dua kali yang menang kompetisi Modelnya kayak modeling. gitu ya? Kemudian mereka ikut lagi gitu. Jadi Dewi begitu ngelihat ya sudahlah, bukan saya gitu kan. Sebenarnya salah teman-teman, kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, bagaimana orang lain mau percaya sama kita gitu kan. Cuman ya pada waktu itu memang Dewi nggak percaya. Tapi itu skalanya Lampung ya? Subprovinsi Lampung gitu. Kalau yang di mana? Kalau misalkan di putri hijab ini? Kalau putri hijab kemarin sebandar Lampung, hanya Oh. Bandar Lampung. Tapi kemarin kita gabungan dengan Pringsewu dan Waikanan kalau nggak salah. Waikanan apa kemarin segitu.
Oke. Nah, itu kan Dewi joinnya di tahun 2018 gitu ya. Itu tahunan gitu nggak sih? Untuk 2019 ada lagi gitu. Iya, seharusnya tahunan, tetapi dari manajemen itu dirubah jadi Putri Hijab Sumatera. Gitu sih. Jadi terakhir Dewi tahun 2019 diadakan audisi di Putri Hijab Sumatera. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman manajemen dari Putri Hijab lagi mencanangkan untuk Putri Hijab Nasional kalau nggak salah. Itu sih Kak yang Dewi lihat dari Instagram. Oke. Nanti kira-kira mau join nggak? Nggak, Untuk lebih lanjutnya. fokus aja di dunia duta baca, Duta di dunia baca literasi. Karena memang nyamannya di situ sih. Udah sahabat lah sama buku, karena buku itu bagi Dewi satu teman, satu sahabat yang tak pernah hianat. Karena kalau kita cerita sama orang, sama teman, mungkin itu tidak bukan ini, mungkin bisa menyebar ke yang lain. Tapi ketika kita punya masalah dan kita menjadikan buku sebagai teman untuk kita happy, untuk teman kita sedih, ketika kita baca kita nangis gitu, hubungan emosional kita itu bakal lebih terbentuk, dan segi pola pikir intelektual juga kita bakal terbentuk dari situ sih Kak. Itu kalau menurut Dewi. Oke, berarti kedepannya bakal lebih fokus di duta baca ya? Yap, walaupun nanti pada akhirnya Dewi harus pensiun dari duta baca. Iya. Terus nanti emang setelah dari duta baca gitu, itu kita masih untuk Dewi gitu ya, bukan kita. Untuk Dewi itu ada nggak sih tugas-tugas yang harus dilakukan gitu sebagai purna ya, mungkin ya, purna dari duta baca? Kalau untuk di duta baca kan kita tergabung dalam dinas perpustakaan. Nah untuk saat ini sih belum ada purna-purna. Jadi begitu selesai dari masa jabatan sebagai duta baca ya selesai. Cuman kalau Dewi pengen tetap fokus aja di dunia baca dengan teman-teman komunitas baca Dewi. Kebetulan Dewi juga foundernya yang mendirikan komunitas baca itu gitu. Apa nama komunitasnya? Komunitas Remaja Peduli Lampung. Oh, Jadi boleh join teman-teman. lagi ada rekrutmen? Oh, selalu. Selalu. Terakhir kami melakukan literasi lintas agama. Jadi literasi lintas agama itu penting kalau menurut kami sih. Berapa itu sekarang jumlah anggotanya? 50, tapi yang aktif seleksi alam. Itu komunitasnya baru atau memang udah dari beberapa tahun yang lalu? Komunitas itu Dewi bentuk dari tahun 2018. Pertama kali terbentuk ketika terjadi tragedi Krakatau, Selat Sunda. Nah, Selat Sunda, dan di situ Dewi tergerak aja mau bentuk komunitas, dan itu iseng bikin grup. Itu isinya cuman Dewi sama kedua murid Dewi, karena Dewi juga pernah ngajar SMK. Jadi 3 orang, terus menyebar, dan alhamdulillah sih banyak peminat. Dari situ kita turun langsung ke Waimuli di Kalianda, kemudian kita mengadakan baksos, dan ya terakhir kita melakukan literasi lintas agama di Vihara Teluk Chandra. Nah di situ Kak. Apa yang kira-kira akhirnya jadi latar belakangnya Dewi? Oh, kayaknya bagus nih untuk dijadikan komunitas gitu, untuk bentuk itu. Karena tergerak aja Kak dari hati kalau untuk masalah membentuk komunitas. Karena kan saya nggak selamanya ketika saya bergabung di dinas perpustakaan, kegiatan saya hanya sebatas apa yang ada di proposal. Sedangkan saya pengen di luar dari kegiatan itu saya tetap memberikan edukasi, memberikan kampanye tentang gerakan literasi kepada masyarakat, supaya masyarakat suka dengan membaca, anak-anak suka dengan membaca, yang akhirnya akan melahirkan suatu generasi yang suka dengan membaca. Wah, keren banget. Berarti setiap saat bakalan menerima anggota-anggota baru gitu ya ketika Selalu. ada yang berminat gitu. Oke. Selalu kami. Mungkin Tribuners sekalian juga ada yang pengen join gitu. Itu kira-kira bisa mengakses di mana gitu untuk pendaftarannya? Ada IG-nya di Remaja, Instagramnya di Remaja Peduli Lampung. Atau enggak nanti teman-teman bisa aja langsung DM ke Dewi, nanti langsung dimasukkan grup. Nggak ada syarat apapun dan tidak dipungut biaya apapun selagi teman-teman hanya mempunyai ikhlas dan rasa kemanusiaan yang tinggi kepada masyarakat. Itu aja sih. Oke. Buat Tribuners sekalian tuh yang pengen join langsung aja di DM Dewinya atau langsung ke Instagramnya komunitasnya.
Nah, terus ya Dewi, dari sekian banyak nih aktivitas yang udah dilakuin, jadi duta baca, jadi putri hijab, kemudian jadi founder juga di komunitas gitu. Hal apa sih yang sebenarnya ingin Dewi capai gitu dalam hidup? Agak berat ini pertanyaannya. Kalau hal yang ingin dicapai, yang pertama adalah kebahagiaan, Kak. Karena hakikatnya kebahagiaan itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk ketika kita, apa definisi bahagia? Apakah bahagia itu hanya sekedar kita bahagia hanya untuk diri sendiri? Kan tidak. Kita ibaratkan ketika kita ingin mendaki gunung dan kita ingin melihat suatu pemandangan yang indah, teman-teman. Tapi ketika kita mendaki gunung itu sendirian, maka rasanya adalah sunyi. Begitupun dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika kita ingin meraih itu tapi kita sendirian, kita hanya menjadi seseorang yang egois. Dan ketika itulah kita harus merangkul teman-teman, mengajak teman-teman lain. Mungkin dari mereka, karena saya terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, saya harus memperjuangkan itu semua sendirian. Saya harus bekerja dari saya SD, saya sudah jualan es balon keliling. Bahkan saya SMP, saya jualan cilok dari kelas ke kelas. Begitu kuliah pun saya masih jualan gorengan gitu kan. Jadi sebenarnya hakikat bahagia itu adalah bukan soal harta, bukan soal eksistensi diri sendiri kepada masyarakat atau kepada orang lain, tapi kebahagiaan yang dicapai adalah baik kebahagiaan hati nurani kita, kebahagiaan kita, karena prinsip hidup itu adalah hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam, dengan lingkungan sekitar. Kalau tiga-tiganya sudah dicapai, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat yang akan kita tunggu-tunggu nanti segera datang. Gitu, Kak. Amin. Semoga semuanya. Gak apa-apa, ini kan bisa jadi motivasi juga nih buat Tribuners sekalian gitu kan. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Dewi, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan gitu yang pengen disampaikan kepada Tribuners sekalian gitu dari seorang duta baca nih? Silakan. Baik. Kalau untuk teman-teman sendiri yang ingin Dewi sampaikan adalah yang pertama, mulailah jatuh cinta kepada membaca, karena nggak ada rugi untuk teman-teman jatuh cinta sama membaca. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, misalkan teman-teman suka memasak, mulailah membaca tentang literasi memasak. Misalkan teman-teman suka menjahit, maka mulailah dengan literasi menjahit. Misalkan teman-teman suka di bidang saat ini yang sedang tren adalah kecantikan, maka silakan teman-teman membaca mengenai tentang dunia kecantikan dan memperdalami itu. Karena tidak ada yang salah, tidak ada yang rugi ketika teman-teman jatuh cinta pada membaca. Justru ketika teman-teman jatuh cinta pada membaca, maka teman-teman akan melihat dunia beserta isi-isinya. Kalau misalkan sering baca WA gimana nih? Gak apa-apa, lanjutkan. Gak apa-apa juga. Ya mungkin bisa jadi loh, teman-teman suka baca WA, kemudian teman-teman kepo, misalkan ada yang nge-share kan, tolong sebarkan. Ini benar gak sih teman-teman baca di Google? Ini benar gak sih? Kan itu bisa menimbulkan rasa keingintahuan. Jujur Dewi juga kayak gitu, misalkan ada yang broadcast, ini benar nggak, langsung buka di Google ya kan, gitu ya? Ini benar nggak Google ini, misalkan dari media ini yang mana nih? Oh ternyata kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang. Nah itu yang harusnya saat ini masyarakat harus paham. Terus teman-teman jangan sampai saat ini nih lagi genting-gentingnya, lagi panas-panasnya, mungkin teman-teman sudah tahu isu-isu saat ini. Kalau bisa teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah bertingkah tapi dibarengi dengan intelektual yang pas. Jangan sampai teman-teman bertingkah, teman-teman bersikap tanpa teman-teman mengetahui apa isi dari apa yang sudah teman-teman lakukan itu gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Dewi sudah sharing kepada Tribuners sekalian, sudah datang ke Tribun Lampung. Semoga kedepannya makin keren, makin sukses lagi nih Dewi ya. Terima kasih juga untuk Tribun sudah mengundang dan memberikan kesempatan saya untuk mengajak masyarakat untuk jatuh cinta pada membaca melalui media online. Ini media online kan? Iya benar. Oke, itu tadi ya Tribuners bincang-bincang santai kita nih sama Dewi. Wah, keren banget kan? Nah makanya Tribuners sekalian jangan lupa untuk terus saksikan live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore. Bisa diakses di akun YouTube dan juga Facebooknya Tribun Lampung. Saya Kiki Novila undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye.